Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 23 Januari 2023, hari biasa pekan biasa ketiga. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sudah banyak mata dan masa makin beralih pandangan dan kekaguman mereka. Banyak orang tidak lagi kagum dan heran kepada ahli-ahli Taurat dan pengajarannya. Mereka mengerahkan pandangan dan perhatian serta kekaguman pada Tuhan Yesus saja, di mana Tuhan Yesus hadir sebagai pribadi, sebagai sesama yang lebih berkuasa daripada ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mampu mengajar banyak orang tentang Allah yang penuh belas kasih dengan penuh wibawa dan kerahiman Allah, sebab ia sendiri Allah yang menjadi manusia. Bagi ahli Taurat yang sudah terlanjur dipenuhi dengan rasa iri hati dan dengki, karena hati rakyat lebih condong kepada Tuhan Yesus daripada kepada mereka, jalan satu-satunya adalah menyebarkan berita bohong bahwa Yesus menggunakan kuasa setan dalam melakukan ragam pengusiran roh jahat dan menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan dengan ragam macam penyakit mereka. Tuhan Yesus pun memberikan edukasi kepada mereka, meluruskan berita bohong yang ada dan menangkal berita bohong yang sudah terlanjur tersebar itu. Saudari-saudaraku yang terberkati, bagi kita yang sekarang ini mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, tidak heran bila Yesus berkuasa untuk mengusir setan-setan, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia mampu menyembuhkan banyak orang sakit menjadi tahir karena Dia adalah Tuhan. Ia mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa karena Dia adalah Sang Sabda Allah yang menjadi manusia. Dalam perikop lain, Tuhan Yesus menyampaikan secara tegas dengan kuasa mana Ia mengusir setan. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab atau pasal 12 ayat 28, dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ia mengusir setan dan melakukan ragam macam mukjizat dengan kuasa Roh Allah, sebab Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudari-saudaraku yang terberkati, adakah masih bercokol dalam hati kita rasa iri hati dan dengki yang tentunya bisa menghalangi kita melihat ragam macam kebaikan dan berkat Tuhan yang berikan kepada kita? Mari kita mohon rahmat Allah
supaya bisa membersihkan hati dari dengki dan iri hati, sehingga bisa merasakan dan melihat karya agung Tuhan setiap hari. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau tetap berbuat baik dan menunjukkan bila rasamu kepada semua orang yang sakit dan menderita, kendati ada cibiran dan fitnah. Semoga kami pun tetap bertekun dalam ragam kebaikan, kendati pun tidak mendapatkan pujian dan penghargaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.